sahabat bersyukur, lalu saya ceritain juga tentang Pondok Daud. Lalu beliau berkata, ya itu sebabnya. Karena ada Pondok Daud. Karena ada pemujaan yang sungguh-sungguh. Maka hadirat Tuhan itu sangat-sangat nyata. Padahal dia datang itu sudah lagu terakhir. Saudara. Jadi nggak banyak. Dia masuk, doa sebentar, ikut nyembah, dia langsung bisa merasakannya. Tadi juga di dalam pemuritan banyak yang cerita. Waktu gathering kemarin, saudara, ya di sana kita muji nyembah 1 jam itu tidak terasa. Tapi bukan hanya masalah tidak terasanya, semua merasa dijamah Tuhan luar biasa. Ya tadi Bu Tikno cerita sampai mencucur air mata, bukan sedih, haru karena dijamah oleh Tuhan. Dan saya percaya waktu praise and worship sungguh-sungguh menjamah hatinya Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan, maka akan terjadi sesuatu dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Hari ini, saudara, saya sebetulnya nggak mikir ya untuk nyampe satu khusus, malah saya itu lupa. Saya ingat jam 6.30 nggak tahu saya lihat catatan di mana, ya karena setiap hari itu pertemuannya nyambung, saudara, sampai lupa. Di sini disediakan makanan tadi. Saya malah mikir 6.30 nggak disediakan makan. Di rumah makan kenyang dulu. Tapi waktu saya datang terus, saya duduk, saya rasa Tuhan ingin nyampaikan satu pesan yang sangat penting. Sampai tadi saya tanya Andi, ini di live apa enggak? Kalau di live enggak, bebas saya ngomong sesuatu yang penting. Kalau tidak, oke, kita akan share lebih dalam lagi. Ya sehingga luar biasa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ya supaya saudara tahu, saudara, praise and worship itu saudara gambar ada satu gini ya, datangan Tuhan atau lawatan Tuhan atau praise and worship itu identik dengan pelajaran pemulihan gereja lah. Kalau dibuat itu pemulihan gereja. Saudara mungkin bisa tayangkan tabernakel Musa. Di tabernakel Musa itu ada 5 benda, saudara. Setiap benda itu menggambarkan pemulihan gereja. Pemulihan gereja sampai kedatangan Tuhan. Sampai Alkitab berkata segala sesuatu dipulihkan. Maka Tuhan akan datang. Saudara bisa melihat itu gambaran tabernakel Musa. Ya saya cerita dulu begini. Dulu waktu gereja mula-mula, saudara, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun, saudara. Lalu mereka dirawat. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka tiba-tiba gereja lahir. Waktu gereja dilahirkan, gereja itu penuh dengan semua karunia yang daripada Tuhan. Gereja itu penuh dengan karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga saudara bisa tahu gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Setiap hari ditambahkan orang yang percaya. Tuhan berkarya luar biasa. Kuasa, mujizat terjadi luar biasa sekali. Yang pasti karya Roh Kudus luar biasa. Sehingga gereja terus saudara, dari Yerusalem bergerak sampai Yudea, sampai Samaria, saudara, ya terus sampai ke ujung bumi, saudara, bergerak terus. Lalu sejarah gereja ya menggambarkan betapa gereja itu sampai ujung bumi, saudara. Tapi saudara, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, saudara, gereja itu mulai kehilangan ya karunia demi karunia. Dulunya sudah penuh semua yang dibutuhkan untuk gereja. Tuhan sudah berikan zaman gereja mula-mula. Tapi sekali lagi ya berjalannya waktu ya makin ada yang hilang, makin ada yang hilang. Bahasa roh hilang, ya karunia-karunia hilang, mujizat hilang. Jadi seperti agamiwi saja. Bahkan puncaknya waktu gereja Katolik menjual ya surat pengampunan dosa. Saudara, semua tahu ya karena itu sejarah ya. Saat Katolik menjual surat pengampunan dosa, jadi artinya kalau ada orang berdosa lalu datang ke gereja, saudara, lalu beli surat pengampunan dosa. Kalau dia sudah beli surat pengampunan dosa, bayar, lalu dosanya dianggap sudah diampuni, saudara. Jadi saat itulah saat kegelapan bagi gereja. Saat itulah saatnya semua karunia ya itu habis, sampai keselamatan pun sudah hilang dalam gereja Tuhan. Titik yang sudah hancur seperti itulah Tuhan mulai mengadakan pemulihan gereja. Mulai diadakan
Pemulihan yang pertama dimulai siapa? Saudara ingat nggak sejarah? Martin Luther. Martin Luther memulihkan tentang apa, saudara? Martin Luther berkata, keselamatan, pengampunan dosa tidak bisa didapatkan melalui apapun, nggak bisa. Hanya satu saja, iman pada korban anak domba Allah. Hanya itu saja yang membuat kita dapat pengampunan, yang membuat kita dapat keselamatan, saudara. Sehingga Martin Luther dianiaya, saudara, berusaha dihancurkan, berusaha digagalkan, tapi nggak bisa, terus bertumbuh, terus maju. Akhirnya lahirlah gereja Protestan. Dianggap ini tukang protes gitu, saudara. Itu betul. Itu gambaran apa, saudara? Ini loh, saudara, mezbah korban bakaran, anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Dulu orang berdosa, maka datang ke bait Allah mempersembahkan korban, saudara. Ya, melalui korban itu, ini perjanjian lama ya. Ya, lambangnya dosanya sudah dialihkan ke domba Allah, sudah dituangkan seperti kita. Ya, hukuman ditimpakan Yesus, digantikan Yesus, saudara. Jadi, saudara, itu awal pemulihan gereja, yaitu tentang keselamatan. Saudara, hanya bisa diperoleh melalui korban anak domba Allah. Lahirlah gereja apa? Aliran apa? Protestan. Supaya saudara nggak lupa. Protestan, katakan saudara. Ya, seperti gereja-gereja Protestan sekarang itu, saudara. Lalu setelah jalan sekian lama, saudara, Tuhan pulihkan lagi, saudara, tentang apa ini? Kolam pembasuhan, saudara. Jadi itu waktu pokok iman pada korban Tuhan Yesus selamat. Iman itu sudah betul. Tapi Tuhan nggak cukup hanya itu saja. Hanya mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, percaya korbannya, selamat. Perlu ada langkah. Saat itu juga baptisan kacau semua, saudara. Lalu Tuhan mulai adakan, saya cari catatan saya belum ketemu, siapa gitu, saudara, dipakai untuk mbak pemulihan tentang baptisan. Jadi, selain imannya dipulihkan, dibenahi, yang salah dibenahi, sekarang juga baptisannya dibenahi lagi. Seperti yang ada di Alkitab, saudara. Maka lahirlah gereja-gereja aliran baptis. Itu pemulihan kedua, saudara. Ya, lalu setelah itu nggak selesai, saudara. Terus Tuhan ngadain pemulihan. Setelah ini korban bakaran, ya penyucian, lalu maju ketemu meja roti, saudara. Jadi orang sudah diselamatkan, orang sudah dibaptis dengan benar, tapi tetap perlu hidup sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan. Maka mulai, saudara, pengajaran firman Tuhan dipulihkan. Pengajaran firman Tuhan dipulihkan, saudara. Injil, suku-suku pengetahuannya dibukakan sungguh-sungguh, didalami sungguh-sungguh. Maka lahirlah gereja-gereja Injili. Saudara, itu Injil, firman. Harus dipelajari sungguh-sungguh. Firman. Harus ya dewasa dalam firman. Pembukaan firman. Saudara di situ. Ya, pokok aliran gereja-gereja yang mulai. Saudara, firman Tuhan. Injil, firman Tuhan. Mulai itu, saudara. Lahirlah gereja-gereja apa? Injili, saudara. Lalu nggak selesai di sini, saudara. Ini sejarah gereja semua ya. Ada tahun-tahunnya sebetulnya. Waktu gereja Katolik jual tadi juga ada tahunnya, ini ada tahunnya semua. Lalu di samping lagi apa? Pelita emas. Pelita emas itu ya gambaran apa, saudara? Pelita emas itu gambaran karunia. Karunia itu ada minyak, pelita itu dikasih minyak, betul nggak? Sehingga bisa menyala. Itu cerita tentang apa? Karunia Roh Kudus. Bahasa roh dipulihkan. Mujizat dipulihkan, saudara. Hikmat marifat dipulihkan. Karunia mujizat dipulihkan, saudara. Ya, itu lahirlah gereja-gereja Pentakosta karismatik, saudara. Maka lahir itu sejarah gereja. Lah, saudara, terus saya ulang setiap kali ya gereja itu dipulihkan selalu dicap ini nggak benar. Misalnya zaman gereja Katolik nganggap Protestan, tukang protes itu tidak benar gitu, saudara. Tapi tetap saja jalan karena itu Tuhan yang memulihkan. Setelah itu sama, saudara,
lahir lagi gereja baptis juga dulu dianiaya. Wah, udah bener macam-macam. Tapi tetap jalan. Injili ada juga sama. Dicap ini, wah apa ini, sesat macam-macam. Tetap jalan. Demikian juga dengan Pentakosta. Gereja kita termasuk Pentakosta. Karismatik pemulihan seperti itu. Juga selalu waktu lahir berdiri, wah dicap macam-macam. Dulu waktu saya pertama kali belajar, termasuk belajar sejarah gereja, saya baca buku-buku, ada satu buku yang ditulis, maka muncullah aliran bidat, yaitu Pentakosta. Loh, saya kaget, saudara. Jadi di bukunya itu, saudara, ditulis Pentakosta, gereja seperti ini, karismatik ini bidat, aliran sesat. Karena apa? Buku dari itu waktu Protestan atau Injili gitu, saudara. Selalu kalau muncul satu yang baru, dianggap sesat, tapi sebetulnya itu karya Roh Kudus, saudara. Dianiaya seperti apapun nggak bisa dibendung, tetap saja jalan. Dan akhirnya ya sampai ya semua seluruh dunia gitu. Lalu ini yang ingin saya bawa saudara tangguh sungguh-sungguh setelah ya Misbah, ya Kolam, ya meja roti, berita di sini Misbah dupa, saudara. Setelah Pentakosta karismatik lahirlah pemulihan praise and worship. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan di mana-mana. Saudara, wah luar biasa. Saat itu dipulihkan juga sama dulu. Ini gereja kok pakai band gitu, saudara, kan gitu, saudara. Ya, saudara, itu dianggap band sudah nggak kena duniawi. Saudara, pokok macam-macam. Tapi sekali lagi sama. Karena itu Tuhan sedang memulihkan. Mau ditentang, mau dicap sesat, mau dihalangi tetap jalan. Yang dulu nentang sungguh-sungguh, sekarang kaum mudanya boleh pakai drum, boleh macam-macam. Sebab kalau enggak jemaatnya habis. Betul enggak, saudara? Yang dulu ngecap sesat, yang dulu nentang, mau tidak mau. Bahkan di ibadah utamanya juga mulai sudah arah ke situ. Tapi minimal di kaum mudanya atau buat persekutuan doa sendiri, bukan ibadah minggunya, tapi di persekutuannya, maka ada macam-macam. Selain Pentakosta karismatik, maka muncul Protestan karismatik, ada gereja Injili karismatik, ada Katolik karismatik, ada, betul saudara, semuanya. Karena nggak bisa dibendung, saudara. Itu dalam rangka pemulihan gereja. Nah, ini pemulihan dalam rangka seperti itu. Kalau Indonesia yang pertama kali dipakai pemulihan praise and worship adalah Betani. Kalau saudara yang sudah umur ya, sudah berapa puluh tahun ini ikut Tuhan, saudara bisa tahu, wah, setiap Betani itu datang di satu kota, buka satu kota, orang itu kaget. Seperti wah, ada sesuatu yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu nyata. Jadi orang itu butuh, orang dijamah Tuhan. Oh saudara, luar biasa sekali, saudara. Ditentang ya nggak bisa. Karena Tuhan yang sedang bergerak. Tuhan yang sedang memulihkan gerejanya. Saudara. Lah, gereja kita sejak lahir sebetulnya sudah masuk di gerakan ini. Ya, semua di sini, ya Okta tahu, Esther tahu, ya beberapa yang lama, saudara yang sejak dari awal tahu semua. Gereja kita pertama di rumah saya. Saudara, itu persekutuan doa. Saudara, itu dalam langkah ke situ. Hanya berapa bulan kita pindah di Selamat Riyadi, sudah ganti nama. El Shaddai Praise Center. Itu sejak gereja kita pertama. Dan saudara bisa tahu, ya salah satu yang kita diberkati sekali adalah melalui praise and worship. Salah satu gereja kita menjadi berkat luar biasa. Saudara, di mana-mana, saudara, jadi berkat bagi kota Solo adalah salah satu yang utama praise and worship. Banyak orang, kalau saudara mungkin datang juga karena, wah dulu praise and worship-nya dijamah, diberkati. Ya, semuanya. Radio El Shaddai kenapa begitu ya didirikan langsung booming? Karena praise and worship. Dulu pertama semuanya lagu-lagu praise and worship saja, belum ada apa-apa. Tapi hadirat kuasa Tuhan berkarya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya ajak saudara tangkap.
kita sedang masuk pemulihan yang terakhir. Saudara, melalui apa? Praise and worship. Saya bersyukur itu luar biasa, saudara. Ya, lalu saya sempat dibukakan oleh Tuhan tentang juga Pondok Daud, bukan Pondok Daud ya. Ya Pondok Daud dulu saja, oke. Pondok Daud, saudara lihat. Gereja kita sejak awal berdiri sudah praise and worship. Sebetulnya gereja praise and worship. Ya. Akhirnya gereja kelompok sadar macam-macam. Tapi sejak pertama adalah itu. Saudara, satu lagi, ini sudah sering, tapi saja saudara tangkap sungguh-sungguh. Gereja kita itu dipilih membawa pemulihan Pondok Daud. Saya ulangi sekali lagi. Saya ajak saudara bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa sekali dengan Pondok Daud. Kalau Pondok Daud di gereja kita itu sudah 16 tahun lebih. Sudah 16 tahun lebih, saudara. Sampai sekarang, mungkin seluruh dunia ya. Tapi minimal seluruh Indonesia. Gak ada yang bisa membuat Pondok Daud seperti kita. Bahkan bukan hanya seluruh gereja Indonesia. Semua gereja KA pun belum ada yang bisa seperti kita yang di Solo. Betul? Nggak ada gereja yang bisa membuat 24 jam setiap hari itu nggak ada. Termasuk KA. KA di mana-mana ada. Tapi tetap nggak bisa 24 jam. Hanya kita di Solo. Jadi saya ajak saudara lihat ya. Ini ada satu yang luar biasa. Dan saudara tangkap ya, saya ingatkan saudara lagi. Itu bisa bukan karena kita. Kita pasti nggak bisa kalau bukan Tuhan. Saya ingatkan sebentar saja ya, saya sudah sering. Waktu Tuhan perintahkan itu, kemarin saya juga share dengan Dr. Cici, dia tahu karena dia orang Britani, dia tahu juga. Ya intinya, waktu Tuhan perintahkan membuat Pondok Daud, saya kira membuat menara doa. Waktu saya membuat menara doa, Tuhan bukan tidak. Bukan menara doa. Menara doa penting. Tapi Tuhan ingin kita dipakai Tuhan bangun Pondok Daud. Bedanya apa? Menara doa namanya saja doa. Kekuatan utamanya di doa. Menara pengawas. Jadi menara doa itu lebih jadi pengawas kota. Doakan kota. Doakan kota. Pengawas. Supaya dilindungi. Supaya itu saudara. Doa. Supaya itu saudara. Tapi praise and worship itu beda. Praise and worship itu mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Doa minta supaya dilindungi. Pondok Daud mempersembahkan, memberi. Bukan minta. Mempersembahkan pemujaan. Mempersembahkan pujian. Mempersembahkan ya penyembahan. Mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Supaya apa? Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Tuhan berperang gantikan kita. Doa Bapak kami kan seperti itu. Bapak kami yang di surga jauh. Lalu dikuduskan namamu itu, saudara baca terjemahan sehari-hari. Disembahlah engkau. Satu bahasa itu punya berapa arti biasanya gitu. Jadi Tuhan Bapak yang di surga masih rasanya jauh. Disembah. Akibat disembahlah Tuhan, datanglah kerajaanmu. Kerajaannya datang. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Membuat apa? Tuhan hadir. Menyukakan hatinya Tuhan. Bukan minta-minta saja. Tapi malah justru memberi. Mempersembahkan. Ya pengagungan. Kemuliaan bagi Tuhan. Tata bagi Tuhan. Dia hadir. Kalau dia sudah hadir. Kerajaanmu datanglah. Maka apa? Kehendakmu jadilah. Kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan apa? Yang sakit disembuhkan. Kehendak Tuhan apa? Yang berdosa bertobat. Kehendak Tuhan apa? Pemulihan. Kehendak Tuhan apa? Ya, nyata hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkarya. Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Maka saat kita melakukan seperti ini, sudah dengar ya, akan membuat Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Dan saat itulah luar biasa. Daud tahu ini. Daud tahu ini. Maka waktu dia jadi raja, saudara masih ingat. Yang pertama dilakukan adalah ini. Karena ini lebih hebat daripada bangun pasukan biasa saja. Ini lebih hebat daripada belajar strategi perang saja.
Ini lebih hebat daripada bangun benteng yang kuat saja. Daud berkata, zaman Saul, Tuhan gak diindahkan. Betul saudara? Sehingga Tuhan tidak nyatakan hadiratnya. Sehingga kita sendirian, kita kalah, kita lemah, kita dijajah, kita dijarah, kita hancur. Itu salah, maka marilah kita ambil tabut, bawa ke kota kita, bangun ya tempat pemujaan, supaya kita mempersembahkan pujian penyembahan yang meninggikan Tuhan, supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan lakukan yang besar, sehingga bangsa kita dipulihkan. Itu pondok Daud. Maka dibangunlah pondok Daud dan di situ penuh dengan pujian penyembahan. Hukum Taurat beda dengan pondok Daud. Pondok Daud tempatnya itu tadi. Mempersembahkan pengakuan pada Tuhan. Nah, itu luar biasa sekali. Gereja kita sejak berdiri sampai sekarang saja itu dipakai Tuhan untuk membangun praise and worship pondok Daud. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi terus ayo kita tingkatkan, persembahkan yang terbaik, yang disukai Tuhan, yang sungguh-sungguh memberkati hatinya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh sama seperti yang dialami Daud. Tuhan hadir, Tuhan berkarya luar biasa. Sehingga menjadi jawaban pada saat ini. Praise and worship saya sudah berkata, itu adalah strategi yang Tuhan berikan. Itu ujung tadi, ingat ya. Alat yang terakhir apa tadi? Misbah dupa. Ini cerita pemulihan gereja ya. Yang ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Setelah misbah dupa selesai, maka bait maha suci, perjumpaan dengan Tuhan. Artinya apa? Setelah presiden worship Tuhan datang. Ya. Pemulihannya keselamatan. Kedua pemulihannya baptisan. Ketiga pemulihannya Injil, firman. Keempat pemulihannya karunia-karunia dipulihkan. Kelima pemulihannya adalah present worship. Setelah itulah, saudara, itu di paling ujung tirai. Setelah itu perjumpaan dengan Tuhan. Itu kalau cerita kedatangan Tuhan, itulah kedatangan Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan. Jadi saat itu, saya katakan tadi, ini ada strategi yang Tuhan berikan pada gereja menang. Supaya gereja menang. Sepenuhnya menang. Kenapa? Akhir zaman iblis itu akan berjuang kerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan manusia. Untuk menggagalkan rencana Tuhan. Akan kerahkan segenap kemampuannya. Kita manusia kalah. Gak bisa. Hanya satu. Kalau Tuhan hadir, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan yang lawan iblis, iblis dihancurkan. Amin. Kalau itu lakukan pasti menang. Itu kalau dilakukan pasti menang. Nah, saudara saya ajak saudara tangkap ini. Saat ini ya, ini supaya nggak terlalu lama ya. Saat ini sangat dibutuhkan sekali. Tadi saya bilang, ini nggak di live karena saya ingin ajak saudara lihat. Kita yang di Solo ya, tadi. Pondok Daud di mana-mana nggak ada kecuali kita di Solo. Kita dipanggil di Solo untuk apa? Dipakai Tuhan. Mendatangkan kerajaan Allah. Saya sudah sering sering cerita. Solo itu barometer Indonesia. Yang terjadi di Solo itu dampaknya akan nasional. Ya, semua yang terjadi waktu huru hara yang terakhir itu, saudara, saya sudah doa loh. Wah, ini kalau sampai Solo meletus, hancur. Ini bisa Indonesia loh. Loh betul, selalu sejarah seperti itu. Waktu meletus dulu, yang pertama Bung Karno. Ya ganti ke orde lama ya itu ya. Ya, lalu setelah itu huru hara lagi. Di Jakarta, Solo, bakar-bakar juga sama. Pak Harto ganti. Terus selalu gitu, saudara. Ya, tapi untungnya ya nggak sampai apa. Cuma yang diserang kita. Sudah tahu, yang diserang kita mulai diserang. Itu waktu demo-demo besar. Betul?
Nah, sudah tahu. Iblis tahu. Alam roh itu tahu. Kita itu yang dipakai untuk jadi benteng, bahkan datangkan kerajaan Allah, hancurkan kuasa. Saja lihat. Dulu Solo terkena ya baik, tapi ada salah satu masalah teroris. Betul nggak? Dulu semua Solo kalau muncul di mana Solo. Tapi kita dipakai bangun Pondok Daud. Betul? Makin lama kan makin hilang itu. Jujur dah, belakangan sudah nggak terlalu seperti dulu dah. Betul nggak? Kali ini saudara tahu, ini babak baru. Ini sedang mereka nyerang apa? Untuk arah intoleran. Saya lihat, kita yang disasar pertama karena kita. Itu kalau sudah jadi, kemuliaan Tuhan itu luar biasa sekali. Maka iblis gentar berusaha gagalkan. Berusaha menghancurkan. Kita harus tahu saudara, itu di medan peperangannya seperti itu. Maka saya ajak, ayo pasukan Tuhan. Pondok Daud, present worship dibangun. Daud itu tahu enggak, punya 2 pasukan. Pertama pasukan di medan peperangan secara nyata. Tapi ada pasukan Pondok Daud, itu yang membackup. Sehingga yang di medan perang menang. Itu seperti Musa angkat tongkat. Yosua di medan peperangan menang. Menang atau tidak tergantung Musa angkat tongkatnya. Pengagungan pada Tuhannya. Daud juga sama, tergantung Pondok Daudnya. Karena di backup Pondok Daud, tentara Daud menang. Sekarang saya ajak saudara lihat. Ini tugas kita. Saudara tahu, ini tugas yang penting sekali. Pengaruh sekali, ya baik untuk maupun untuk seluruh Indonesia. Karena Solo itu motor. Ya, Solo itu motor. Saya ajak saudara, ayo bangun present worship dengan sungguh-sungguh. Saya terus gerakkan sampai di Miracle Net kan, saya minta Esther tunduk. Sengaja bangun Pondok Daud yang sungguh-sungguh. Ya, seperti Daud membangun. Yang sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan hadirat. Yang sungguh-sungguh membuat Tuhan berkarya nyata. Dalam pujian Tuhan ada karya nyata. Saat kita lakukan seperti itu, kuasa kegelapan dihancurkan. Pasti segera dibuka. Tuhan pasti. Tuhan raya pasti segera terjadi. Betul saudara. Sajak saudara bisa lihat dengan mata roh. Yang terjadi di depan mata itu ditentukan oleh yang gak kelihatan dengan mata. Tergantung seberapa kita. Kenapa? Tuhan mempercayakan present worship di gereja kita. Tuhan mempercayakan Pondok Daud di gereja kita. Saudara tahu, itu contoh paling kuat. Betul nggak? Setelah Betani itu dulu, terus akhirnya kita membangun Pondok Daud. Itu tugas kita. Dan pengaruh bukan hanya untuk gereja kita, untuk setiap kita pribadi. Bukan hanya sekedar untuk kita pribadi, keluarga kita, gereja yang Tuhan percaya. Itu untuk kota kita. Bukan hanya kota, itu untuk Indonesia. Seluruh Indonesia akan punya dampak. Sekarang saudara, yang terjadi di sana itu, Holy Land itu bukan masalah gereja kita. Itu sudah masalah kekristenan. Semua yang berbau Kristen berusaha dibantai. Intoleran. Sekarang usaha direkayasa sedemikian rupa, dianggap izinnya macam-macam. Pokok semua yang berbau Kristen berusaha dibantai. Kita sudah usaha banyak hal. Tapi belum berhasil jujur. Kita pendekatan dengan lingkungan. Tetap jaga karena lingkungan ini sebenarnya baik kok. Itu drop-dropan saja. Kita juga buka hati untuk bicara dengan mereka. Dengan bupati, dengan semuanya. Tapi belum lihat, belum ada tanggapan dengan baik. Kita sudah naik sampai ke gubernur juga. Ya, tapi semuanya belum ada hasil. Semua bilang ya, tapi belum ada tindakan. Sampai sekarang. Namun bagi saya enggak masalah. Semua di tangan Tuhan. Kita ngandalkan Tuhan. Semua itu hanya langkah-langkah. Ya, doa dan usaha. Semua di tangan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkarya. Tuhan pasti lakukan hal yang luar biasa.
Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya. Ayo, present worship. Itu karena senjata yang sudah disiapkan Tuhan. Supaya apa? Tuhan hadir. Supaya Tuhan datang. Tuhan bertata. Tuhan berkarya. Saat Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Sesuatu terjadi. Saudara lihat Yosafat dikepung. Ini seperti kita dikepung. Tahu enggak? Dari macam-macam. Tuhan nyuruhin dia malah apa? Bangun pasukan pujian. Waktu pasukan pujian dibangun suku-suku. Mereka nyanyikan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tiba-tiba hadir. Tuhan tiba-tiba berkarya. Maka diadakan penghadangan oleh Tuhan. Maka musuhnya diadu sendiri, saling membunuh sendiri, dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Ya, mereka saling bunuh sendiri. Yosafat dan pasukannya cuma maju biasa saja. Hanya lihat Tuhan yang berkarya. Sampai di tempatnya, lihat jaran Tuhan Raya. Tempat itu berubah dari tangisan menjadi tarian, pujian. Harusnya mereka dijarah, malah mereka yang dapat jarahan banyak. Harusnya mereka tangisan, diubah menjadi pujian, sukacita. Bangun susu. Saya dengan lagu itu kok rodo ada sesuatu ya. Kemarin saya waktu kapan cerita ya, di peristiwa yang lain. Lagu itunya bisa samain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Enggak tahu ya, saya enggak jadi mana ya. Sering kan enggak ya? Bahwasanya 2 kali. Selain Yosafat ada lagi peristiwa di peristiwa lain. Tapi lagunya sama. Dan waktu lagu itu ditinggikan, disampaikan pada Tuhan. Kau sama Tuhan. Dulu engkau nolong, sekarang kau nolong. Selamanya engkau akan menolong. Dulu engkau nyatakan, kuasamu engkau nyatakan. Sekarang selamanya. Saya sampai ngomong, kalau bisa dibuatkan lagunya. Versi yang Tuhan Roh Kudus berikan pada kita. Tapi sajak seperti itu. Sungguh-sungguh ya saudara. Bangunlah pujian penyembahan. Jadilah penyembah yang sungguh-sungguh. Sampai menyukakan hatinya Tuhan. Sampai Tuhan berkata. Bukan hanya sekedar mimpin pujian. Biasa. Bukan. Itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Goalnya. Tuhan nyatakan hadirannya. Setelah itu goalnya, Tuhan berkarya nyata. Orang yang datang ketemu Tuhan. Orang yang datang mengalami Tuhan. Wah, itu luar biasa. Kalau kita sudah lakukan seperti itu pasti luar biasa. Kita sendiri akan merasakan kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Kita akan menjadi alat yang sangat disukai, yang sangat berguna di tangan Tuhan. Saya mohon saudara tangkap, ini pesan Tuhan yang baru saja saya di sini saya rasa dapatkan. Ingatkan, itu tugas kita. Tuhan percayakan pada kita. Ini kita sedang di medan pertempuran saat ini. Betul. Kita sedang di medan pertempuran. Daud selalu menang karena tadi ada pondok Daudnya. Betul. Kuncinya kalau saudara pujian penyembahannya, dengar ya. Kuncinya ya. Ya, carilah bagaimana pujian penyembahanmu sangat memberkati hatinya Tuhan. Sangat berkati, sampai dia nggak bisa diam, sampai dia datang. Kuncinya itu saja. Ya, lalu kalau saudara bisa lihat, sudah nyuka enggak? Ya lihat, sudah rasakan enggak Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan hadir, orang itu tersungkur. Jemaat enggak dipaksa-paksa pun tersungkur. Masih enggak? Ingat waktu bait Allah Salomo ditabiskan, betul enggak? Mereka nyembah Tuhan. Tiba-tiba awan kemuliaan datang. Semua orang tersungkur. Enggak ada yang nyuruh. Semua orang tersungkur. Mulai Salomo tahu. Salomo mulai mengucapkan perkataan berkat diberkati. Ini dan itu diberkati. Maka sungguh-sungguh zaman Salomo berkat itu luar biasa sekali. Betul. Zamannya Paulus dan Silas. Waktu penyembahan seperti itu dipujikan. Tuhan hadir. Gempa terjadi. Masih ingat ya? Gempa terjadi. Lepas. Bukannya lepas. Tuhan Raya. Kepala penjara dan seluruh keluarganya. Bertobat diselamatkan. Semua gitu.
Saudara belajar pokok pujian penyembahan yang sampai menjamah hatinya Tuhan, sampai Tuhan itu enggak diem, sampai Tuhan itu turun, datang, menikmati, berkarya. Di semua kalau saudara lihat lagi ya, contohnya golnya itu. Daud itu penyembah yang ulung. Setiap kali Saul dirasuk roh jahat, dipanggilkan Daud nyembah. Tuhan adil. Maka roh yang menguasai Saul enggak betah, keluar lari. Kalau penyembahan kita sampai seperti yang dilakukan Daud, waktu kita nyembah hadirat, akan terjadi pelepasan. Orang yang punya ilmu, orang yang punya mantra, orang yang punya macam-macam, itu dilepaskan. Betul, Pak dilepaskan. Daud bangun pondok Daud karena dia tahu nyembahnya. Maka tadi, Tuhan hadir. Kerajaannya di backup Tuhan. Disertai Tuhan. Tuhan berkarya. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati. Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu hal yang luar biasa. Saya percaya saat kita lakukan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang hebat. Seperti tadi Yosafat, begitu pengagungan disampaikan, Tuhan gak akan diam. Tuhan datang, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Ayo belajar. Maka waktu Mas Yosi, saya tutup dengan ini. Mas Yosi pas datang diberikan, saya sengaja nyuruh dia ajarkan gimana, temanya adalah gimana pujian penyembahan kita membuat Tuhan nyatakan hadirat dan Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan hadirat, Tuhan berkarya. Dia ngajarkan 5 hal. Ini wis kedawan, ini jam saudara. Tapi penting ya, enggak apa-apa ya. Sekali waktu ya saudara ya. Tapi karena ini penting, ada rimanya. Saudara masih ingat apa? Saya sebenarnya nyuruh saudara datang juga. Saya nggak tahu saudara datang enggak. Tapi ini sebentar sejak datang. Saudara bisa lihat masih ada kok di Miracle.net. Atau khusus ya. Di channel Ubaja ada ya Andi ya. Tulisannya apa judulnya? Yang ini. Nek nggak ngerti ya nanti tanya Andi. Digerutuk kayak Andi. Coba 5 ini dikeluarkan. Ya 5 ini dikeluarkan. Oh ini keintiman ya. Ya sudah langsung ini aja. Keintiman. Intinya. Waktu saudara muji menyembah. Saudara sungguh-sungguh. Apalagi ya pujian penyembahan ya. Selalu intim ketemu dengan Tuhan. Apalagi penyembahan. Itu sebabnya saudara. Banyak orang kadang-kadang nggak bisa terima. Apa yang dulu saya arahkan saudara apa? Kata-kata dia. Ganti. Ya kau. Mu. Betul nggak? Kenapa? Itu nyata. Intim. Kita berkata dengan Tuhan. Kita bukan hanya dia jauh. Betul enggak? Tuhan. Dia besar. Sama Tuhan, kau besar itu beda. Betul enggak? Di pujian. Apalagi di penyembahan. Nah, intinya saudara sampai intim ketemu Tuhan, intim. Saudara berusaha terus. Setiap kali, bukan hanya nyanyi. Saudara pakai lagu itu dekat pada Tuhan. Saudara pakai lagu itu berkatakan pada Tuhan. Saudara pakai lagu itu ketemu dengan Tuhan. Saudara pakai lagu itu intim dengan Tuhan. Berusaha itu awal ketemu dengan Tuhan dulu. Ya, yang saya dapatkan seperti itu. Kedua, kekudusan harus saudara. Semua belajar kekudusan. Setiap kali ya Tuhan mau lakukan segala sesuatunya yang besar, Tuhan pasti pesan. Ya, pada pemimpinnya perintahkan kuduskanlah engkau. Karena besok Tuhan akan lakukan seperti ini. Atau kuduskanlah. Ya kamu 3 hari lagi. Tuhan selalu. Sebab Tuhan gak bisa berkarya di tempat yang cemar. Yang gak kudus. Dia kudus. Dia hanya bisa pakai kita. Kalau kita ya jaga kekudusan. Bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau sampai berbuat dosa. Cepat-cepat menyesal. Datang pada Tuhan. Mengakui dengan menyesal, minta ampun, ya terima pengampunan, selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan belum selesai. Kalau kita enggak dalam kekudusan, enggak bisa narik hadirat Tuhan. Tuhan enggak bisa nyatu dengan dosa. Saudara lihat ya,
Adam dan Hawa tiap hari bergaul dengan Tuhan. Tapi begitu berbuat dosa, putus hubungan. Ya, maka sampai dia malah diusir dari Taman Eden. Betul nggak? Kekudusan. Kekudusan. Saudara, datanglah pada Tuhan dengan kekudusan. Kekudusan itu bicara kudus, bisa bicara dengan motivasi yang murni, tulus. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk mengagungkan Tuhan. Bukan cari pujian. Hanya untuk memberikan Tuhan segala sesuatunya. Itu kudus dan tulus. Itu semua. Intinya bersih. Saudara berusaha waktu memuji seperti itu. Intim, lalu kudus, tulus. Yang ketiga, kuasa iman. Percaya. Tuhanku besar, percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Percaya. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya nggak berubah. Dulu nolong aku. Sekarang pasti nolong aku. Selama-lamanya Tuhan menolong aku. Iman. Kata-kata itu harus diimani. Kata-kata dalam lagu itu. Praktek saudara harus begitu. Bukan hanya sekedar perkataan. Imani. Itu jadi deklarasi iman. Iman saudara. Setiap kata-katanya diimani. Lalu kuasa firman. Gunakan firman. Itu perkataan profetik. Apalagi ayat-ayat. Apalagi saudara punya rema khusus. Rema gereja kita. Ya, revival. Rema gereja kita. Ya, macam-macam saudara. Deklarasikan. Bila perlu saudara bisa dapat. Ya, rema firman. Jangan hanya kebiasaan ya saudara. Dapat disampaikan saat itu. Saudara bisa pegang dapat sesuatu dari Tuhan disampaikan. Firman. Firman itu Tuhan sendiri. Itu hebat. Kalau saudara sudah punya iman dan dapat remanya. Saudara ucapan itu melontarkan kuasa. Mengalirkan kuasa akan terjadi. Maka harus intim dulu. Bersih dulu. Percaya dulu. Tuhan akan berkarya di pujian penyembahan ini. Dapat sesuatu, lemparkan, saudara. Lalu menyembah dengan segenap ekspresi. Ekspresi itu penting. Kita mbak bisa aku angkat tanganku tetap gini, enggak bisa. Angkat tangan, yuk angkatlah tangan coba. Saudara dengar ya, nyembah dalam hati bisa enggak? Nyembah dengan tubuh saja bisa enggak? Mulut saja bisa toh? Nyembah dengan penuh perasaan bisa enggak? Bisa. Tapi saudara dengar, kalau nyembahnya kita dengan segenap hati, dengan segenap perasaan, dengan segenap ekspresi, wah hebat ini. Itu menyatu. Tiga-tiga itu akan menyatu. Benar saudara, renungkan ya. Tiga-tiga itu akan menyatu. Jadi satu kekuatan yang hebat. Ekspresi tubuh, saudara dengar ya. Ekspresi tubuhmu akan membantu perasaan dan pikiranmu. Betul. Saudara muni bilang ku sembah kau, ku tersungkur tapi tetap biasa saja. Itu seperti nggak ada artinya. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh tersungkur, imanmu jalan. Tindakanmu jalan. Jangan malu untuk dengan segenap ekspresi. Segenap tubuh kita, segenap perasaan kita, segenap roh kita. Itu akan luar biasa. Saya tambah satu yang tadi saja kemarin Esther. Ya saya minta coba dapat apa, ngajarkan apa di situ. Yang salah satu yang ingin saya tambahkan Esther karena juga ya ngulang ini juga. Yaitu ya jadikan masalah atau luka menjadi motivasi. Hidup itu penuh tantangan. Siapapun saya bisa kadang luka hati. Saudara bisa kadang luka. Justru saat itulah pakai. Hatimu yang hancur. Hatimu yang remuk. Buka. Datang mereka. Pakai itu. Justru karena Tuhan berkata, aku perhatikan orang yang remuk hati. Justru. Jangan sampai dia hanya orang lalu. Aku tak cuti sih ya. Orang WRC ya. Keliru saudara. Bawalah. Hancur hatimu di hadapan Tuhan. Saudara nanti bisa lihat ya. Tuhan hadir itu luar biasa. Tuhan berkarya luar biasa. Benar. Bawa itu. Justru saudara akan bawa juga orang yang hancur hati ketemu Tuhan. Saat itu kedahsyatan terjadi.
Itu beberapa yang saya sampaikan. Saya sengaja ya Miracle Net itu pakai untuk belajar. Kemarin Esther, ya kalau ada saudara yang siap ya dan memang sudah ya kadang ngajar juga, ada sesuatu yang perlu diajarkan. Saudara bisa saya beri kesempatan untuk menyampaikan. Kemarin Esther saya beri kesempatan 2-30 menit ya kalau nggak salah ya. Kira-kira 2-30 menit. Nanti kalau ada saudara nemukan baik itu sedang nyembah di rumah, pengalamanmu pribadi, atau satu hal yang penting yang membawa intinya ya, saudara ya, dari 6 ini boleh, saudara praktekkan ngalami seperti apa, boleh. Saudara dapat sesuatu pengalaman pribadi, waktu saudara nyembah, tiba-tiba saudara dapat rema, ini saudara lakukan luar biasa, saudara boleh bagikan. Nah, kita akan pakai, saudara. Yang pertama sebenarnya di Pondok Daud. Kalau saudara bisa, saudara masuk di Pondok Daud itu latihan nyembah. Itu latihan keintiman. Itu latihan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi di Miracle Net sengaja saya pakai untuk belajar. Terus goalnya, saya minta Esther, goalnya apa? Hadirat Tuhan nyata, karya Tuhan nyata, kuasa Tuhan terjadi. Tuhan berkarya. Dan hari ini salah satunya sudah ingat ya. Ini kaitannya peperangan. Ya, baik di baik untuk kota Solo, baik itu ada pengaruh untuk Indonesia. Saat ini, dulu kita yang di Solo, motor, barometer Indonesia. Pertempuran gongnya itu di Solo. Kita dipanggil. Bangun Pondok Daud. Ingat terus. Maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, kalau saudara merasa dapat sesuatu, saudara ingin bagikan juga atau ajarkan di Miracle Net, boleh beritahu saya supaya kita terus tingkatkan presence worship kita. Terus tingkatkan. Ya, itu pesan saya.